Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teori ekuitas. Oke. Nah, jadi teori ekuitas ini akan kita bahas dalam dua pertemuan ya. Jadi ini saya beri judul teori ekuitas satu. Nah, nanti akan kita lihat ada berapa macam sih teori-teori dalam teori ekuitas ini gitu ya. Nah, tapi dalam slide ini ada dua teori ekuitas yang akan kita bahas. Yang pertama entity teori, yang kedua proprietary teori. Nah, entity teori ini kemarin sudah ada kelompok yang sempat menyajikan ya di awal-awal pertemuan ketika ada tugas untuk membuat poster tentang teori-teori akuntansi. Nah, kita lihat dulu maksud dari kedua teori ini. Jadi, dua teori ini adalah dua konsep akuntansi yang berkaitan dengan perspektif dalam pelaporan keuangan, khususnya tentang bagaimana entitas bisnis dipandang dan bagaimana hak serta kewajiban didefinisikan antara entitas dan pemiliknya. Jadi di dua teori ini dijelaskan bagaimana sih eh, hak dan kewajiban entitas dan pemilik dalam sebuah laporan keuangan gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu. Kemudian di sini dijelaskan keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda untuk memahami hubungan antara perusahaan dan pemilik serta bagaimana pelaporan keuangan dilakukan. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya. Jadi, pada awalnya ada proprietary teori atau teori kepemilikan. Nah, teori kepemilikan ini berfokus pada pemilik atau pemegang saham sebagai pusat perhatian dalam pelaporan keuangan. Jadi, pada teori ini perusahaan hanya representasi dari kepentingan pemilik. Jadi, di sini menjadi satu ya antara pemegang saham atau pemilik modal dengan perusahaan. Nah, ini kan bertolak belakang dengan entity teori ya. Kalau masih ingat kemarin nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi pada teori proprietary atau teori kepemilikan, ekuitas pemilik ini aset dikurangi liability. Jadi P merupakan kekayaan bersih dari pemilik aset dikurangi liabilitas. Sebetulnya ini rumusnya sama ya eh, dengan teori apa namanya rumus akuntansi secara umum. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas gitu ya. Nah, tapi yang berbeda adalah pemaknaannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa hasil operasional bisnis itu merupakan peningkatan kekayaan yang berarti meningkatkan ekuitas pemilik. Kemudian aset ini merupakan kepunyaan pemilik, bukan perusahaan ya. Jadi kita amati di sini yang disoroti adalah pemilik. Jadi kalau di teori ini aset merupakan kepunyaan pemilik dan liabilitas adalah kewajiban dari pemilik. Oke, jadi ciri-cirinya pada teori ini adalah pemilik merupakan fokus utama. Jadi perusahaan itu merupakan kepemilikan pribadi dari para pemegang saham. Kemudian aset dan kewajiban dianggap miliknya pemilik. Serta laporan keuangan itu menggambarkan perubahan dalam kekayaan pemilik. Jadi fokus utamanya itu adalah pemiliknya ya. Jadi dia tidak memisahkan antara pemilik dengan perusahaan. Perusahaan itu ya pemilik itu gitu sama gitu ya. Kemudian ciri kedua laba itu sebagai peningkatan kekayaan pemilik. Jadi laba rugi itu fokus pada laba yang tersedia bagi pemilik sebagai indikator perubahan kekayaan mereka. Nah, yang terakhir, aset dan kewajiban adalah milik pemilik. Jadi tadi karena tidak dipisahkan ya dianggap semua aset itu merupakan kekayaan pemilik dan kewajiban adalah miliknya langsung pemilik. Jadi bukan entitas yang terpisah. Nah, ini nanti kita lihat ya. Nah, bedanya apa dengan entity teori. Nah, contohnya laba bersih setelah pajak dianggap sebagai laba yang sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham. Nah tadi sudah timbul ini ya pada awalnya teori proprietary kepemilikan. Nah, setelah diterapkan ternyata kan kalau pada perusahaan-perusahaan yang masih awal berdiri, pemiliknya perorangan gitu, itu mungkin tidak
tidak terlalu menjadi masalah ya, tapi semakin besar perusahaan maka akan semakin eh, membuat bingung gitu ketika laporan keuangan itu mencampurkan antara kepentingan pemilik dengan kepentingan perusahaan gitu. Nah, oleh karena itu maka timbul selanjutnya teori entitas. Nah, teori entitas ini merupakan pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Jadi di neraca aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Oke, nah kita lihat definisinya dulu. Teori entitas ini menganggap perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Fokusnya ini adalah entitasnya. Nah, beda dengan yang teori kepemilikan tadi ya, fokusnya kan pemiliknya. Sedangkan kalau teori entitas ini sesuai namanya, fokus utamanya entitasnya sendiri, bukan kepentingan individu gitu. Oke, nah ini ciri-cirinya. Perusahaan adalah entitas yang mandiri, jadi badan hukumnya terpisah. Terus laporan keuangannya itu untuk seluruh entitas, bukan hanya untuk pemegang saham atau pemilik modal tadi ya. Jadi kan kita sudah bahas ya ada berbagai stakeholder dalam suatu perusahaan. Selain investor, kreditor, karyawan gitu ya. Nah, kalau dalam entity teori ini, laporan keuangan itu digunakan untuk seluruh entitas, bukan hanya pemilik. Oke, nah aset dan kewajiban itu adalah milik entitas. Nah, aset dan kewajiban dianggap sebagai milik entitas, bukan milik pemilik atau pemegang saham secara individual. Jadi bisa kita lihat contohnya ya. Ini laporan laba rugi dan neraca memperlihatkan total aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai hak milik perusahaan dan dividen yang dibayarkan kepada pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan hingga dividen tersebut diserahkan. Ini contohnya. Nah, contoh lain misalnya ini ya seseorang itu misalnya katakanlah namanya Ani gitu ya. Ani ini membuka sebuah usaha apotik gitu. Nah, ketika dia membuka apotek, misalnya dia keluarkan uang 100 juta. Nah, 100 juta itu menjadi modal dari apotek tersebut gitu ya. Tidak boleh dicatat masih sebagai hartanya Ibu Ani, tapi itu sudah menjadi modal dari apotek gitu ya, dicatat di bagian ekuitas. Nah, suatu hari apoteknya mungkin dia membeli obat-obatan ya untuk dijual kembali di apoteknya. Nah, itu boleh dia keluarkan eh, sebagai pembelian persediaan dan sebagainya di perusahaannya. Kemudian juga kalau ada beban-beban lain dia boleh catat sebagai beban. Nah, tapi kalau misalnya Nyonya Ani itu suatu hari ingin mengambil uang 10 juta gitu, misalnya untuk membayar perbaikan mobil pribadinya dia yang nggak dipakai untuk usaha. Nah, itu tidak boleh dianggap sebagai beban usaha di perusahaan, tapi harusnya dianggap sebagai prive yang mengurangi ekuitas gitu ya. Karena kita sudah belajar juga tentang matching konsep ya. Matching konsep itu kan penandingan. Jadi kalau ada beban ditandingkan dengan pendapatannya. Nanti kalau beban untuk perbaikan motor pribadinya Nyonya Ani dimasukkan di dalam situ, nanti akan mengurangi pendapatan ya, sehingga laba yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi akhirnya bingung ya kalau apa namanya tidak memisahkan antara pengeluaran pemilik dan pengeluaran perusahaan gitu. Oke, nah kita lihat keterkaitan antara entity teori dan proprietary teori. Jadi kalau di sini tadi ada perbedaan fokus ya, entity teori itu perusahaan itu sebagai entitas terpisah, kalau proprietary teori atau teori pemilik itu fokusnya pada pemilik atau pemegang saham. Kemudian kalau eh, dalam IFRS itu lebih sejalan dengan entity teori. Kalau proprietary teori lebih cocok untuk perusahaan perseorangan atau kemitraan. Nah, sebetulnya diskusi-diskusi tentang teori-teori ini sudah banyak terjadi ya. Sebetulnya ada positif dan negatifnya. Jadi kita lihat contohnya nih, misalnya entity teori tadi kan tujuannya agar tidak membuat bingung ya antar pencatatan tadi. Jadi memisahkan antara kepentingan pemilik dengan kepentingan usaha. Nah, tapi negatifnya ketika suatu hari usaha tersebut bangkrut, maka kekayaan pemilik itu bisa jadi tidak
tidak terpengaruh gitu. Jadi perusahaan tersebut misalnya bangkrut padahal masih punya utang besar gitu ya. Nanti kalau harta perusahaannya sudah dilikuidasi semua, sudah dijual, maka utang-utangnya akan tidak terbayar gitu. Tapi karena sudah terpisah dari kekayaan pemilik, maka pemilik bisa saja lepas tanggung jawab kan karena sudah terpisah ya keuangan pemilik dengan keuangan perusahaan begitu. Jadi itu salah satu negatifnya entity teori. Kalau ada kerugian, pemilik bisa lepas tanggung jawab karena dana pemilik itu kan terpisah dari dana yang ada di perusahaan. Sedangkan kalau proprietary teori menjadi satu antara dana pemilik dengan dana perusahaan. Jadi untung ruginya itu pemilik harus bertanggung jawab karena dananya kan jadi satu gitu ya. Nah, itu sih diskusi-diskusi yang biasa dilakukan oleh para akademisi terkait teori-teori ini. Jadi kalau teori-teori akuntansi itu terus berkembang ya, makanya kita referensinya kita pakai jurnal juga untuk mata kuliah ini. Oke, nah ini keterkaitan dalam prakteknya. Jadi meskipun entiti teori dominan dalam standar akuntansi korporasi, unsur-unsur proprietary teori juga ada dalam bentuk pelaporan terkaitan pemilik, misalnya ekuitas pemegang saham dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini kan juga bentuk dari kepemilikan pemegang saham ya. Jadi unsur-unsur teori kepemilikan ini juga masih ada begitu. Jadi keduanya memberi pandangan yang berbeda tentang kepentingan perusahaan dan pemilik, namun diintegrasikan dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, ini sebagai kesimpulan, entity teori itu mencakup lebih luas dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan kalau teori kepemilikan tadi kan hanya berfokus pada kepentingan pemilik, begitu. Nah, selain dari materi di PPT ini, nanti akan saya share juga materi em, dari jurnal ya. Nanti kemudian ada tugas terkait dengan jurnal yang perlu dikerjakan. Sebentar. Hmm. Oke, tidak keluar jurnalnya. Ini saja, nanti langsung saya share saja di LMS untuk jurnalnya. Kemudian silahkan mengerjakan beberapa pertanyaan ya terkait dengan entity teori dan teori kepemilikan. Gitu ya. Baik, sekian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.